selanjutnya yakni tausiah yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Khazin Mustafid SAG MPDI dengan tema kiat mukmin dalam menghadapi bala dan wabah. Kepada Ustadz Khazin dipersilakan. Ya sampaikan Pak Aziz dulu nih. Buatan Ustaz. Nggak bisa muncul Pak Aziz, apa Pak Angga, screeningnya? Oh, masih loading mungkin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam wa ala sihah wal afiyah ila akhir zaman. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil maqam wa man tabi'ahum bi ihsanin wa ala alihi wa ashabihi ya nabil ulimul hikam la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Para alim, para ulama, ustaz-ustazah, wabil khusus kepala sekolah SDI Darut Taqwa dan juga lembaga pendidikan Islam Darut Taqwa dan juga Bapak Ibu guru, Bapak Ibu wali murid, anak-anakku yang gabung dan seluruh pemirsa yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama bersyukur kehadirat Allah di mana kesempatan pagi hari ini kita diberikan kesehatan, kebahagiaan, insyaallah mudah-mudahan juga keselamatan sekeluarga bahagia dunia sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Shalawat beserta salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, tidak lama saya matur datang panjenengan. Intinya adalah kita memahami hikmah di balik segala musibah yang tentu semuanya ini sudah dicatat oleh Allah di dalam ayat-ayatnya. Namun kita sering melupakannya, sehingga dalam istilah saya ini adalah sebuah ayat cinta yang terlupakan. Jadi kita diberikan kenapa ayat-ayat cinta? Karena sabda Rasulullah qala di dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, innallaha idza ahabba 'abdahu ibtalahu. Sungguh Allah ketika mencintai seorang hamba, maka Allah akan mengujinya. Jadi insya Allah bapak-bapak, terutama ibu-ibu, bapak yang terkena musibah mungkin ya, sahibul musibah, yang orang-orang tercinta kita meninggalkan kita, toh pada akhirnya kita juga akan menyusul mereka. Ini adalah gambaran cinta Allah kepada panjenengan semuanya. Insya Allah Allah sayang kepada panjenengan semuanya. Dan juga panjenengan atau kita yang mungkin terkena sakit apapun, insya Allah dengan sakit itu ketika kita sabar, ikhtiar, tawakal, maka satu persatu dosa-dosa kita akan dirontokkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Derajat kita akan ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan kita akan dilegitimasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu salah satu bentuk implementasi rasa cinta Allah kepada hambanya yang tentu termasuk panjenengan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu teman-teman semuanya, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya katakan ini adalah ayat cinta yang terlupakan karena di dalam materi ini izinkan saya menyampaikan beberapa konten sebagai berikut, yaitu A. Pelajaran dari umat terdahulu memahami musibah dalam perspektif akidah, hakikat musibah, hikmah musibah, dan sikap muslim terhadap musibah. Nah, yang pertama yang akan kita bahas di waktu yang singkat ini itu pelajaran dari umat terdahulu, di mana perintah Allah kita disuruh untuk mempelajari atau dalam setiap musibah, setiap masalah, setiap ujian ada satu pelajaran yang sangat-sangat berharga. Ya, maka di dalam Al-Qur'an laqad kana fi qasasihim ibratil ulul albab. Jadi kita belajar dari kisah-kisah terdahulu. Dengan kisah-kisah itu menggambarkan bahwa yang musibah ternyata bukan hanya kita saja. Bahkan umat-umat terdahulu sekalipun Allah menguji mereka, Allah memberikan bala bencana kepada mereka. Ya, kemudian juga dalam satu ayat yang lain, afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Jadi kita
disuruh jalan-jalan, disuruh melihat sana sini, melihat kanan kiri kita, melihat saudara-saudara kita yang terkena bencana, terkena musibah apapun yang mereka alami, yang pada akhirnya tidak terbebani secara berlarut-larut. Kita bersama-sama saling ta'awun, saling takaful, ya, saling tasamuh, kita saling memberikan perhatian, memberikan atensi, memberikan support, saling mendoakan. Yang dengan demikian, apalagi dibingkai dalam lembaga pendidikan Islam Darut Taqwa, insya Allah kita satu keluarga yang utuh, yang apabila salah satu dari anggota tubuh kita ada yang sakit, maka semuanya akan merasakannya. Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu wali murid yang terkena musibah apapun, bukan panjenengan sendiri, tapi kita juga dalam keluarga yang luar biasa di LPI Darut Taqwa, insya Allah juga merasakannya. Begitulah gambaran yang disabdakan Rasulullah, al-mu'minu lil mu'mini kal jasadil wahid, sebagaimana sabda Rasulullah, mukmin satu dengan mukmin yang lain bagaikan satu tubuh yang ketika idza staqainuhu istaka kulluh. Satu contoh saja, ketika mata kita sedang sakit, maka insya Allah semuanya akan merasakannya. Untuk itu mudah-mudahan saudara-saudara kita, Bapak Ibu, wali murid, semuanya, juga guru-guru yang merasa kehilangan atau yang sedang diuji sakit, insya Allah kita ikut sama-sama merasakannya. Yang tadi sudah dipimpin istighosah oleh Pak Hasan, juga tahlil oleh Ustaz Taufik. Ini menggambarkan bahwa kita bersama-sama saling mendoakan yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Yang tidak sakit mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat sekeluarga. Amin. Dan yang dipanggil Allah pada hakikatnya mereka sedang istirahat untuk menunggu yaumul ba'si di sisi Allah. Allah begitu sayang kepada mereka lebih dahulu daripada kita. Mereka berdampingan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan doa-doa kita pada pagi hari ini, mereka akan dilapangkan kuburnya, disinari alam barzahnya, diampuni dosa-dosanya, dilipat gandakan pahalanya. Apalagi mereka dalam kondisi tetap menyekolahkan di LPI Darut Taqwa, tetap bersama-sama menghidupkan agama Allah. Insya Allah mereka termasuk orang-orang yang mati syahid, meninggal dalam keadaan husn. Amin. Amin ya Amin. Amin. Amin ya Rabb. Baik, teman-teman semuanya, ini yang dimasukkan adalah betapa banyak musibah-musibah nabi-nabi terdahulu. Ada Nabi Nuh, ada Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Lut, ya, Nabi Syuaib dan seterusnya. Ya, ini merupakan gambaran bahwa ujian demi ujian pasti akan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sering jamaah sekalian memahami ujian-ujian ini dengan bentuk musibah. Maka sedikit kita kaji memahami musibah dalam perspektif akidah. Ya, bahwa musibah ini dalam bahasa Arab asaba yusibu musibah. Artinya segala sesuatu yang menimpa kita, baik yang berupa kesenangan maupun kesusahan. Kita sering salah konotasi, seakan-akan musibah itu adalah sesuatu yang menyedihkan. Padahal di sini tidak. Maka Allah berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Allah itu menguji kalian itu dengan keburukan dan kebaikan. Kenapa bisyarri wal khairi, keburukan didahulukan? Karena banyak orang yang ketika diuji dengan keburukan, mereka banyak yang sukses. Tapi kalau diuji dengan kenikmatan, kebahagiaan, dengan kebaikan, mereka sering gagal. Manusia banyak lalai, lupa diri dan lupa daratan. Maka di sini asaba yusibu musibah mengandung arti segala sesuatu yang menimpa kita, ya, keburukan maupun kebaikan. Jadi jangan salah kalau panjenengan misalnya Pak Aziz misalnya sedang dapat rezeki misalnya, ya, Masya Allah saya kena musibah gitu ya. Jangan kaget, ternyata musibahnya dapat puluhan juta misalnya, ya. Nah, itu musibah itu. Musibah dalam konteks kebaikan. Nah, berikutnya adalah perspektif akidahnya, indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Ada perspektif Al-Qur'an, ya, terkait dengan takdir ghaibi. Takdir yang memang hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu kapan, di mana, dengan cara apa Allah akan menguji kita dengan kebaikan maupun keburukan. Allah akan menguji kita dengan kesehatan maupun rasa sakit. Bahkan Allah akan menguji kita dengan kehidupan ini. Bahkan nanti ketika kita tiada.
Ini merupakan hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala, yang di situ digambarkan illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la rabbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Apapun sudah dititahkan Allah Subhanahu wa taala, di daratan maupun di lautan, bahkan jatuhnya seutas daun pun hanya Allah yang mengetahuinya. Kapan akan dijatuhkan Allah, apalagi dengan kehidupan kita, jamaah sekalian. Inilah takdir secara ghaib. Lalu takdir secara syar'i. Ya, secara syar'i tentu ada hukum kausalitas, ada hukum sebab akibat. Ya, jadi syai'in sababun. Segala sesuatu pasti ada sebabnya, dan tentu kita saling bermuhasabah. Sebab satu dengan yang lain tentu berbeda, tentu tidak sama. Sama-sama kita diwajibkan untuk kemudian secara takdir kauni, secara alamiah, secara sunnatullah, kita dianjurkan ketika sedang terjadi sakit, dianjurkan untuk berobat. Jangan pasrah dalam arti dibiarkan saja ikut takdir syar'i, takdir ghaibi. Nanti waktunya mati sendiri, biarin corona, nggak usah jaga jarak, nggak usah protokol kesehatan, ngapain takut corona. Ini keimanan yang salah. Keimanan yang benar adalah ketika ketiga-tiganya kita raih. Memang semuanya dari Allah, tapi ada usaha-usaha lahiriah. Kalau saya memakai istilah itu, Pak, bilang saya dulu ya, enggak berani. jadi misalnya kita sedang Jambutnya dulu enggak berani. jadi ketika kita diuji Allah Subhanahu wa taala, itu diwajibkan kita untuk berikhtiar secara maksimal, beribadah secara optimal, dan bertawakal secara total. Sehingga kita bukan berarti takut kepada corona, tapi kita diwajibkan berusaha. Ya, protokol kesehatan kita lakukan, berdoa kita optimalkan, dan pada akhirnya ikhlas, tawakal, insya Allah akan memberikan pertolongan kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Dan teman-teman semuanya, inilah hakikat musibah, di mana musibah itu ya bisa jadi sebuah azab tapi ditangguhkan, sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Anbiya 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Para ahli tafsir menafsirkan ayat ini bahwa hanya umatnya Nabi Muhammad saja yang azabnya kalau toh mereka kafir, mereka akan ditangguhkan oleh Allah di hari kiamat yang akan datang. Seperti halnya di surah Al-Kahfi, ya, Dzur rahmah la yu'akhidhum bima kasabu la'ajjala lahumul azab. Andaikan Allah menghendaki orang-orang kafir saat di dunia saja mereka sudah diberikan azab oleh Allah, namun Allah menunggu nanti mereka di hari kiamat yang akan datang. Nah, apakah bencana itu azab? Belum tentu juga, karena kemungkinan itu tergantung amal-amal manusia. Ketika manusia kados panjenengan, orang-orang yang beriman, beramal soleh, menjaga persatuan, menjaga persaudaraan, insya Allah musibah apapun yang menimpa panjenengan semuanya adalah sebagai derajat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah menyayangi panjenengan semuanya, Allah cinta panjenengan semuanya, sehingga sekalipun banyak ibadahnya, banyak persaudaraannya, ternyata masih diuji Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa menyikapinya secara bijaksana. Karena hakikat musibah itu, jamaah sekalian, ya, seorang muslim yang meninggal sebagai penghapus dosa dan insya Allah menjadi pahala syahid akhirat. Kemudian muslim yang berkorban selamat menjadi teguran, menjadi peringatan, menjadi ujian keimanan, dan juga penghapus dosa dan kekhilafan. Bisa juga kemungkinan yang ketiga, muslim bukan korban, adalah sebuah peringatan. Ya, mumpung kita diberikan sehat, ayo semakin rajin ibadah dan taat, rajin menunaikan ibadah sholat, persatuan semakin erat agar kita diberikan sehat selama dunia akhirat. Nah, sedangkan orang kafir tentu sebagai azab, dan nanti kalau toh selamat, orang kafir yang selamat dari musibah, ya tentu sebuah istidraj, ya, dilulu sama Allah Subhanahu wa taala. Baik, bagaimana sikap seorang muslim? Ini biasanya di sini jamaah sekalian, sikap seorang muslim terhadap musibah, ya, adalah mukmin yang adalah sosok orang yang kokoh, ya, yang dikagumi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana sabda beliau, An Suhaib, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ajaban
sungguh sangat mengagumkan li amril mukmin terhadap urusan seorang mukmin. Inna amrahu kullahu, karena seluruh urusannya itu khairun, sangat baik dampaknya kepada dirinya. Walaysa dzaka li ahadin, ada hadis yang mengatakan walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan semua itu tidak akan terjadi kecuali terhadap orang beriman. Jadi yang dikagumi Rasulullah adalah orang yang beriman. Kenapa? Karena segala urusannya akan selalu berdampak positif kepada kehidupannya. Seorang mukmin ketika menyikapi apapun yang terjadi, sekalipun musibah, mereka akan menghadapinya dengan sebaik-baiknya, dan itu hanya terjadi pada diri seorang mukmin. Kenapa? In asabathu sarra syakara, ya, fakana khairul lah. Karena seorang mukmin itu ketika diberikan musibah yang berupa kebaikan, ya, kesenangan, kenikmatan, mereka pandai bersyukur, dan rasa syukur itulah yang terbaik untuk dirinya. Karena la in syakartum la azidannakum, dengan bersyukur Allah akan tambahkan nikmatnya. Itu hadirin. Demikian juga wa in asabathu dharra sabara fakana khairul lah. Namun demikian sebaliknya, ketika ditimpa satu musibah, saudaranya meninggal, teman kita sakit, dalam keadaan tidak sehat, ya, dalam keadaan apapun masalah kita, kemudian kita berusaha bersabar, dan itu akan menjadi sebuah kebaikan kepada dirinya, karena tidak segan-segan Allah akan membersamainya. Bukankah Allah menegaskan innallaha ma'as sabirin, ya, sungguh Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu, ya, selalu bergandeng tangan, mempererat kesabaran. Bahkan kita diingatkan tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Secara spesifik Allah menegaskan saling mengingatkan dalam kesabaran. Memang berat. Ini yang ngomong aja belum tentu kuat, tapi dengan kita saling menguatkan, saling memberikan nasihat, saling support, saling mendoakan, insyaallah. Ya, memang dalam satu hadis as-sabru inda sadamatil ula. Kesabaran itu pada hentakan pertama. Ketika der saat terjadi, rasa sakit der saat terjadi, keluarga kita tercinta meninggalkan kita, tentu manusiawi sekali ketika kemudian kita menangis, kita bersedih, ya, kita terharu, masya Allah, kita meneteskan air mata. Itu adalah sifat-sifat manusiawi. Tapi pada akhirnya dengan perjalanan waktu kemudian kita saling mengingatkan, menguatkan, saling mendoakan, insya Allah itulah yang akan diberikan yang terbaik, yang dikagumi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang bahkan dibersamai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk itu Bapak Ibu yang sedang terkena musibah, atas nama pribadi dan semua sesama keluarga besar LPI Darut Taqwa memberikan satu doa. Mudah-mudahan semua yang menimpa panjenengan semuanya, kita semuanya akan diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala, akan diridhai Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terpenting lagi, kita selalu berdoa, berusaha agar kita semuanya LPI Darut Taqwa tetap sehat walafiat sekeluarga, sambil mendoakan agar virus corona segera sirna, agar kita bisa kembali belajar normal seperti semula. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, jamaah sekalian, sikap seorang mukmin yang pertama adalah iman dan ikhlas terhadap ketentuan Allah. Ya, karena ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Karo itu kang salah dilung ka sekolah. Kita yakini bahwa semua adalah takdir Allah. Apapun yang menimpa kita, apapun ya yang terjadi pada diri kita, sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekolah. Meninggalnya kapan, di mana, sakitnya apa, lalu cara menyembuhkannya bagaimana, itu semuanya sudah dicatat oleh Allah, dan begitu mudahnya Allah mencatat itu semuanya. Jangan sampai kula jenengan kemudian menyalahkan takdir, apalagi menyalahkan Allah. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tidak usah menanyakan kenapa saya diuji seperti ini, kenapa saya diberikan musibah semacam ini. Karena semuanya akan kita kembalikan Allah. Ketika musibah ini merasa berat ke dalam hidup kita, tentu kita yakin Allah sudah tahu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Maha tahu, sudah disesuaikan dengan daya juang, daya kekuatan, daya iman kita semuanya. Ya, baik, itu yang kedua jamaah sekalian,
Ya, sikap seorang mukmin adalah sabar, ya. Walanabluwannakum, pakai lam kosam, ya. Allah berjanji, bersumpah pasti akan menguji kalian bisyai'in minal khaufi, rasa takut, rasa khawatir, wal ju'i, rasa lapar, krisis, wa naqsi minal amwal, kekurangan harta, wal anfusi, dan saudara-saudara kita, was samarat, dan hasil-hasil bumi, wa basyiris sabirin. Kemudian berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yang semuanya dikembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka di sini wala tai'asu min rauhillah, tidak perlu kemudian kita berputus asa. Yang ketiga, jamaah sekalian, meyakini bahwa di balik musibah ini pasti banyak hikmahnya. Di balik musibah ini pasti banyak pahalanya. Di balik musibah ini banyak kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sebagaimana sabda Rasulullah, seorang mukmin yang tertimpa musibah bahkan hanya tertusuk duri pun, ya, kalau itu disikapi dengan ikhlas, maka itu sebagai penghapus dosa-dosa kita. Seorang muslim yang meninggal tertimpa bangunan, tembok, gempa bumi, ya, tergolong orang yang mati syahid. Bahkan secara spesifik dalam riwayat Muslim, orang yang meninggal syahid antara lain yaitu yang terkena penyakit taun, ya termasuk jenis virus ini. Jadi yang kebetulan meninggal karena suatu virus, insya Allah meninggalnya adalah meninggal syahid. Orang yang terkena penyakit tertentu seperti disentri, kolera, tenggelam di lautan, tertimpa tembok bangunan, ya, itu adalah orang-orang yang mati syahid di jalan Allah, yang tentunya dijamin insya Allah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat, tetap berikhtiar, ya, tetap berusaha. La dororo wa la diroro, jangan sampai menimbulkan madarat, baik itu yang menimpa dari orang lain ke kita maupun apa-apa yang menimpa kita yang kemudian berdampak kepada orang lain. Sehingga kita dianjurkan WFH, IFH, ya, ibadah from home. Jadi yang dalam kondisi pilek, ya, atau flu yang tadi sampaikan Dumia, monggo tidak perlu datang ke masjid. Insya Allah pahalanya sama dengan di masjid. Kalau saya sering matur kepada para jamaah itu, bahkan pahalanya orang yang ikhlas ketika dalam kondisi darurat, kemudian yang harusnya datang ke masjid, rawuh ke masjid, sholat berjamaah, ternyata diuji Allah dalam keadaan sakit, terkena wabah misalnya, ya, kemudian ikhlas di rumah, insya Allah justru pahalanya 2 kali lipat. Yang pertama, ya, karena ikhlas menerima itu, karena ada niatan untuk datang ke masjid, maka ad-daruratu tubihul mahdhurat. Darurat yang dia dapatkan itu pahalanya sama dengan ketika hadir di masjid yang dia niatkan. Yang kedua, mendapatkan pahala kesabaran dan keikhlasan menerima situasi, kondisi, dan takdir Allah tersebut. Maka dari itu tetap berikhtiar semaksimal mungkin. Mudah-mudahan ikhtiar panjenengan, ya, teman-teman kita, ya, diantaranya Bu Rina, Bu Ina, atau yang lainnya tidak bisa kami sebutkan satu persatu, insya Allah pasti akan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ikhtiar, kita harus yakin bahwa semuanya pasti akan baik pada waktunya, pada akhirnya, dengan doa-doa kita semuanya. Yang kelima, memperbanyak zikir dan doa. Doa kita ketika ditimpa musibah, nggih, Bapak Ibu, mungkin sekedar mengingatkan saja, nggih. Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairam minha. Ya, terutama yang sedang ditinggal sesuatu atau seseorang yang paling kita sayangi, banyak-banyak berdoa ini. Insya Allah akan diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini ajaran Rasulullah, ya Allah, ya, berikanlah limpahan pahala kepada saya, ya Allah, terhadap musibah yang kami alami. Jadi ketika kita mengeluh keluhan kita kepada Allah, ketika kita mengadu aduan kita kepada Allah, bahkan ketika kita menangis kita kepada Allah, agar kita diberikan pahala oleh Allah terhadap musibah yang diberikan Allah kepada kita. Wa khluf li khairam minha, dan gantikan yang lebih baik daripada musibah yang kami alami ini, apapun musibah itu. Sehingga dengan zikir-zikir ini insya Allah, dengan doa-doa kita, sebagaimana surah Ar-Ra'd ayat 28, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub,
hati menjadi tenang. Kalau saya memiliki istilah itu, jenengan yang ahli zikir, ahli doa, insya Allah hatinya ayem, uripe tentrem. Walaupun jenengi painem, bendine nyayur bayem, jangan asem, nek bojone macem-macem karek bandem. Pokoknya enak. Itu tandanya orang yang ahli zikir, orang yang ahli berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang keenam, bertaubat. Ya Allah, Ummama asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Ini janji Allah dalam surah Asy-Syu'ara ayat 30. Apapun yang menimpa kita, kalau toh itu menurut kita adalah keburukan, pasti itu diakibatkan keburukan perbuatan kita. Kalau kita kemudian bertobat kepada Allah, wa ya'fu an katsir, maka Allah akan banyak mengampuni kita. Jadi di antara musibah-musibah yang diberikan Allah itu karena sebuah ngetes saja. Maka ketika panjenengan kuat dan sambil istighfar, maka kemudian kita akan diampuni Allah, mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dengan istighfar, ya rezekinya menjadi lancar. Dengan istighfar, pikirannya tenang, tidak gusar, ya. Dengan istighfar, insya Allah kita semuanya diberikan segala urusannya menjadi mudah dan lancar. Amin ya rabbal alamin. Yang ketujuh, tetap istiqomah. Fastaqim kama umirta. Ya, istiqomah dalam ibadah, dalam Islam. Tidak perlu frustasi, apalagi sampai bunuh diri, nyemplung gelas gak mati-mati, kendat sampai gelang karet. Tidak perlu. Allah itu sudah punya rencana yang luar biasa terhadap kehidupan kita. Yang penting kula jenengan tetap istiqomah. Di dalam surah Ali Imran, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang terpenting kita jaga darut taqwa. Dar itu rumah, takwa itu adalah ketakwaan. Selalu berada di dalam bingkai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan meninggal kita tetap dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, tetap optimis nggih Bapak Ibu, tetap optimis ya, tidak usah pesimis. Allah punya rencana yang luar biasa, tentu dengan upaya-upaya kita, karena Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau seseorang itu tidak merubahnya sendiri. Wal tanzuru nafsum ma qaddamat lighad, ya, memperhatikan bukan saat ini hidup kita, tapi untuk kehidupan yang akan datang. Kalau kemudian ada saudara kita yang terpanggil saat ini, berarti masa depan akhiratnya sudah dibentangkan Allah di alam barzah. Yang terpenting tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Hasan bahwa awalatin solihin, jadi Allah, orang-orang hidup ya, putra-putrinya terutama yang soleh, yang mendoakan mereka setelah mereka paripurna, itu adalah termasuk cita-cita aset kita di masa depan. Dan yang terakhir, hadirin sekalian, Bapak Ibu yang saya muliakan, yaitu yang ke-9 adalah tetap waspada, ya, waspada terhadap apa yang menimpa kita atau menimpa yang di sekitar kita. Wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Al-Anfal ayat 25. Hati-hati, mawas dirilah kalian terhadap musibah-musibah, terhadap bencana-bencana, terhadap ujian-ujian yang tidak hanya menimpa kepada kita, ya, tidak hanya menimpa kepada orang-orang yang zalim saja. Ya, tadi disebutkan bahwa likulli syai'in sababun, setiap permasalahan pasti ada sebabnya. Bisa jadi musibah ini karena kezaliman banyak manusia. Ternyata yang mendapatkan musibah bukan hanya mereka yang berbuat zalim saja. Dan kita hati-hati sekali. Untuk itu kita waspada. Di sini kita saling mengingatkan agar sama-sama keluarga besar LBI Darut Taqwa senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pertolongan, kecukupan, kebahagiaan, ya, kesehatan, kesembuhan, ya, dari segala macam penyakit yang diderita kita sekalian, dan juga insya Allah diberikan keselamatan, selamat di dunia sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu Bapak Ibu yang saya muliakan, kekerian ketemu Mbak Sri Asih cukup sekian. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Khazin atas ilmu yang telah diberikan kepada kami semua. Insya Allah banyak sekali ilmu yang dapat kami terima dan insya Allah bisa kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga Nyun Sewu, apabila saya tarik garis kesimpulan, intinya bahwa musibah yang menimpa kita pada saat ini bisa menjadikan kita lebih dekat kepada Allah, sering beristighfar kepada Allah dan bertobat kepada Allah. Katanya Pak Khazin ya. Insyaallah. Yang saya Ustadz Khazin, mungkin kita bisa dibimbing untuk doa yang tadi, doa ketika menerima musibah. Oh, nggih. Karena jujur saya sendiri juga belum hafal. Nggih. Mohon bimbingannya Ustadz Khazin untuk doanya tadi. Oke, terima kasih. Dan ini boleh dibaca sesering mungkin sehingga ketika kita ditimpa musibah maka akan diberikan ganti yang terbaik. Bagi yang belum atau tidak terkena musibah, insya Allah akan diberikan musibah yang terbaik, diberikan diberikan pahala-pahala dan amalan-amalan yang soleh yang terbaik. Jadi ini inti doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Okay. Di samping juga tentu dibarengi dengan zikir istighfar. Okay. Jadi Allahumma ajirni fi musibati Allahumma ajirni fi musibati. Allahumma ajirni fi musibati fi musibati wakhluf li khairam Allahumma ajirni fi musibati wakhluf li khairan minha. Insyaallah. khairan minha. Nanti boleh kita share di WA mungkin bisa di samping juga ada amalan-amalan nggih. Jadi maka di Masjid Darut Taqwa termasuk juga kunut nazilah atas sarannya punya. Alhamdulillah kita sudah istiqomah beberapa waktu ini. Mudah-mudahan dengan kunut nazilah ini jadi kita diselamatkan Allah Subhanahu wa taala untuk biar kemudian yang terkena musibah ini dengan doa ini maka insya Allah tidak berlarut dalam kesedihan. Kalau kemudian panjenengan punya tradisi 3 hari, 7 hari dan sebagainya, disertai dengan banyak-banyak doa, dibiasakan setiap waktu sholat ya, baik sholat wajib khususnya maupun juga sholat sunnah selalu mendoakan kepada ahli kubur, minimal Allahumma firlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Itu sudah cukup. Ini kemudian ditambah dengan yang lain ya, kemudian nanti ditutup dengan Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Dan jangan lepas ya teman-teman Darut Taqwa, Bapak Ibu wali murid dan guru-guru kita semuanya, pegawai semua, selalu setiap hari jangan lupa minimal 100 kali istighfar. Yang diawali dengan sayyidul istighfar. Ya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta itu. Kemudian istighfar minimal 100 kali. Syukur-syukur dibaca waktu sahur. Wabil asharihum yastaghfirun. Ya, di waktu-waktu sekitar jam 3, setengah 4 menjelang subuh, usahakan membaca istighfar 100 kali agar diberikan kelancaran, kesehatan dan mohon doanya khusus untuk LPI Darut Taqwa diberikan kesuksesan baik gurunya, muridnya, wali muridnya ya, dan orang-orang yang bisa menimba ilmu di LPI Darut Taqwa sehingga bermanfaat untuk masyarakat dan warga Indonesia. Amin. Saya kira itu Bu Sulfi, monggo insyaallah. Matur suwun Ustaz. Baik Bapak Ibu, demikian tadi tausiah yang telah disampaikan oleh Ustadz Khazin Mustafid SAG MPDI. Insyaallah menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari.